Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 1, tugas Orkom dan Arkom. Nama saya Afif Al-Asad dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2211715, Fakultas Teknik Universitas Mandiri. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang kedua, perhatikan gambar berikut ini, jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjanya. Tiga, sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang pertama, perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Sedangkan arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serba guna untuk berbagai keperluan. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu tentang tata cara interkoneksi antara bermacam-macam komponen perangkat keras agar dapat melahirkan sebuah komputer yang melengkapi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target keuangannya. Soal kedua yaitu, jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjanya. Yang pertama itu ada input device. Input device atau piranti masukan adalah semua periferal atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi, misalnya komputer. Secara umum, pengertian input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara, yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Selanjutnya ada output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut dapat berupa tulisan seperti huruf, angka, simbol khusus, dan juga foto dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian, unsur lain yang termasuk output device adalah suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Tiga contoh pertama disebutkan di atas merupakan output yang dapat digunakan oleh manusia, sedangkan unsur yang terakhir digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya di komputer. Selanjutnya ada port I/O. Adalah singkatan dari port input atau output. Port ini berfungsi sebagai jalur masukan perintah untuk komputer dan jalur keluaran hasil perintah dari komputer. Jalur-jalur ini biasanya merupakan jalur komunikasi dua arah, bidireksional, seperti COM dan LPT. Ini adalah contoh dari LPT dan COM. Port gambarnya seperti ini, dan serial port gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada control bus. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Selanjutnya ada data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing salurannya hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran data menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar dan data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada address bus. Pengertian address bus atau address bus adalah arsitektur bus komputer yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat yang diidentifikasi oleh alamat perangkat keras, memori fisik atau alamat fisik. Selanjutnya ada CU. CU atau Control Unit merupakan komponen pengendali
pada prosesor yang berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. CPU juga mengatur kapan alat input menerima dan mengolah data, serta menampilkan proses pada alat output. Selanjutnya ada ALU, Arithmetic Logical Unit, atau ALU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi khususnya yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, ALU menjalankan perintah dari prosesor berkenaan dengan fungsinya. Ada dua bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Selanjutnya ada memori atau RAM. Pengertian RAM adalah berasal dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara, baik ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Selanjutnya ada memori ROM. ROM merupakan memori yang sudah diprogram oleh pemakai tapi hanya dapat ditulis sekali saja dalam komputer. Read only memory atau bisa disebut dengan ROM adalah salah satu jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dalam bentuk permanen. Selanjutnya adalah soal ketiga. Sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Perbedaan utama arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer memiliki definisi sekumpulan atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, sedangkan organisasi komputer memiliki definisi sebagai bagian yang terikat erat dengan sekumpulan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer untuk merealisasikan aspek khusus yaitu arsitekturalnya. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya dapatkan dari Google. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.